Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan dulu bacaan kita yang mana terambil dari Mika pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kalau sudah menemukannya, biarkanlah Alkitab kita terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, sehingga apa yang kita baca dapat kita pahami, terlebih kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa Kudus yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini Alkitab kami sudah terbuka Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengartikannya dalam hidup kami, terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Mika pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang demikian sabda Kristus. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikian jauh bacaan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika kita mendengar ada yang namanya kejahatan atau ketidakadilan, kekejaman, penindasan, dan hal-hal yang seperti itu sebenarnya bukan saja terjadi di zaman modern atau yang dikatakan zaman milenial saat ini, tetapi kenyataan seperti itu sudah terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan dalam bacaan kita saat ini, hal semacam itu dilakukan oleh para pemimpin, oleh orang-orang yang tahu atau yang sangat memahami bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang melanggar hukum dan terlebih melanggar hukum Tuhan. Orang-orang yang seharusnya menegakkan aturan demi kedamaian bangsa dan umatnya. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, bacaan kita hari ini sebenarnya merupakan lanjutan dari bacaan sebelumnya, yang mana telah terjadi tindakan-tindakan seperti yang sudah diungkapkan di atas, yang telah dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang miskin, oleh para penguasa yang mendapatkan kekayaannya dengan cara perampasan, dengan cara penindasan. Bahkan mereka bekerja sama dengan para imam yang tentu imam yang hatinya jahat. Dan dalam bacaan kita juga hari ini masih berbicara hal yang sama. Antara lain, pada ayat yang pertama ada seruan Mika kepada para pemimpin politik untuk dapat mendengar dengan pengertian supaya mengindahkannya,
supaya sadar dengan apa yang telah diperbuat. Mika juga menyerang para nabi palsu dengan pertanyaan, bukankah sebenarnya mereka tahu tentang keadilan? Hal ini sebenarnya Mika mau menyerang para pemimpin politik dan para nabi palsu untuk berbuat adil pada rakyatnya, karena itulah sebenarnya tugas dan tanggung jawab mereka. Seharusnya mereka yang terlebih dahulu melaksanakan dan menerapkan apa yang harus dilakukan bagi bangsa dan bagi umat, yaitu hidup penuh dengan keadilan. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ini sifat para pemimpin yang digambarkan dengan memperlakukan orang miskin seperti kanibal. Atau dapat dikatakan, di depan para penindas itu, manusia sudah tidak ada artinya, sudah sama dengan binatang. Yang sangat disayangkan, hal ini juga dilakukan oleh hamba Tuhan yang merupakan pemimpin agama yang seharusnya mengajar hal-hal yang baik, mengajarkan tentang kebenaran, tetapi mereka telah kehilangan jati diri karena uang tentunya, karena harta benda, karena untuk memenuhi kepuasan daging. Mereka hanya mementingkan diri sendiri, mereka memperkaya diri sendiri, mengenyangkan perut mereka sendiri. Ini jelas kita dapat baca juga pada ayat yang kelima dari bacaan kita pada pagi hari ini. Saya akan bacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Saya ulangi, jika mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Jelas ada ketidakadilan yang terjadi pada saat itu. Ketika mereka akan mendapatkan sesuatu, mereka menyatakan kedamaian. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak dapat memberikan apa-apa, mereka menyatakan perang. Ini sungguh sangat bertentangan dengan apa yang difirmankan Tuhan pada umatnya. Pada ayat yang keempat, kita lihat ayat ini merupakan titik penghakiman Tuhan, di mana mereka yang telah berbuat jahat harus menerima akibatnya, yang mana Tuhan menunjukkan penolakan dan ketidakpedulian atas mereka. Tuhan murka dan menghukum para pemimpin politik, para hakim, dan hamba Tuhan atau para imam. Dan murka Tuhan juga sejalan dengan kemarahan Mika yang menutup khotbahnya dengan berita yang menakutkan, dan pada akhirnya benar-benar terjadi kehancuran di Yerusalem pada tahun 586 sebelum Masehi, yaitu yang kita kenal dengan kejadian di Babilonia. Jemaat kekasih Kristus, apa yang dapat kita pahami dari uraian di atas? Jemaat Tuhan, siapapun kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang perlu kita pahami dan yang perlu kita imani, ketika Tuhan memakai kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya.
Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Mika dipakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kerajaan Yehuda yang sedang dalam kehancuran akibat perbuatan mereka sendiri. Keserakahan para pemimpin menghancurkan diri mereka sendiri. Tuhan memberikan rohnya pada Mika. Mika dengan penuh keberanian melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk menegur bangsa Israel karena dosa-dosanya. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, di sini Mika melakukan semua itu karena ia meyakini bahwa roh Tuhan telah memenuhi dirinya sehingga mendorong Mika untuk melakukan tindakan untuk menyadarkan bangsa Israel. Dan kita tahu usaha Mika membuahkan hasil, yaitu dengan menghancurkan bangsa Israel dan mendapatkan apa yang Tuhan mau. Ini menjadi teladan bagi Bapak Ibu dan saya ketika saatnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuai yang difirmankan Tuhan. Sudah seharusnya kita menerima dan meyakinkan diri kita bahwa Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Tidak perlu mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak punya kemampuan, dan lain sebagainya. Banyak tugas dan pelayanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak harus menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang majelis, atau menjadi pengurus perekat. Tetapi kita tahu di luar sana, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak tugas dan pelayanan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita dapat memperlihatkan jati diri kita bahwa kita ini loh anak-anak Tuhan. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dalam keluarga kita. Contoh, apabila anak kita berbuat kesalahan sekecil apapun, mari dengan bijak kita bisa menegurnya, atau kalau perlu memberikan hukuman yang sepantas agar dia mengetahui kesalahan yang telah dilakukannya. Karena kalau kesalahan yang kecil dibiarkan, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, dia akan gampang melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Atau misalnya dalam kehidupan berjemaat, ada yang berbuat salah dalam kehidupan ini, jangan karena alasan kasih kita biarkan begitu saja. Jangan heran kalau kesalahan-kesalahan berikut akan terjadi lagi. Memang kita sadari untuk merubah suatu kesalahan yang sudah lama dibiarkan, ini bukan suatu hal yang mudah. Pasti banyak terjadi pro dan kontra. Tetapi yakinlah, jika kebenaran yang akan ditegakkan dengan pertolongan Tuhan, pada akhirnya kita akan dapat melakukan atau menghancurkan kesalahan itu, dan kita mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik bagaimana Bapak Ibu? Hasil yang baik yang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Kita akan membuahkan sesuatu kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu jemaat kekasih Kristus, janganlah takut untuk berbuat sesuatu yang baik seturut kehendak Tuhan tentunya, bukan seturut kehendak manusia. Pengalaman umat Israel dan Yehuda dapat menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk itu marilah kita hidup sejalan
dengan kebenaran Tuhan dan nyatakanlah apa yang salah, tegurlah hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita penuh dengan orang-orang yang berbuat dosa dan hidup jauh dari Tuhan, tetapi marilah kita tetap berpegang teguh pada iman dan kebenaran kepada Kristus, dan kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tentu dengan memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan, Tuhan akan menolong Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mau memohon kepada Tuhan, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, mau melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita. Memang ini sesuatu yang tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Tetapi bukan karena alasan itu kita tidak mau menerima tugas dan pelayanan kita. Saya katakan tadi, tidak harus kita jadi pendeta, tidak harus kita jadi majelis, tetapi bagaimana kita menunjukkan jati diri kita dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di tempat kerja kita ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Ini loh, saya anak Tuhan. Kita bisa menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah kehidupan yang banyak dengan perbuatan dosa. Semua itu tergantung pada Bapak, Ibu, dan saya. Maukah kita menjadi teladan? Maukah kita menjadi pelayan-pelayan Kristus dengan menunjukkan jati diri kita adalah anak-anak Tuhan atau tidak? Pilihannya ada pada diri kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin.